Halo Sobat Anime, selamat datang di channel saya. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya seputar Boruto. Dan di video kali ini saya akan membahas anime Boruto episode 222. Anime Boruto episode 222 akan tayang pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Anime Boruto episode 222 akan berjudul Malam Sebelum Pertempuran yang Menentukan. Dan isi spoilernya adalah Boruto dan banyak rekan dari kelas genin yang sama telah berhasil. Masing-masing dari mereka sangat bertekad dan mulai untuk membuat persiapan akhir mereka. Di antara para finalis tim 7 yang memiliki rekam jejak peringkat teratas anggota tim 10 dan Izuna Wasabi yang telah melakukan banyak upaya dalam misinya meskipun Sumire tidak ada. Selain itu, aturan tes telah berubah. Penggunaan senjata ninja ilmiah buatan sendiri diizinkan. Denki dan Tsubaki, seorang siswa pertukaran samurai dari negeri besi, dan finalis lainnya telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk pengembangan dan penyempurnaan senjata ninja ilmiah mereka sendiri. Jadi akan ada banyak musuh baru yang tangguh di ujian akhir kali ini. Beberapa pertempuran sengit akan segera terungkap. Dan sebagai tambahan pembahasan, saya akan membahas anime Boruto chapter 58. Karena kedepannya anime Boruto akan mengadaptasi dari chapter 58. Judul manga Boruto chapter 58 adalah Orang-orang yang saling mengandalkan. Cerita dibuka di rumah keluarga Uzumaki. Naruto dan Boruto duduk berseberangan di meja dapur. Di sana ada sebotol pil yang ada di antara keduanya. Boruto bertanya kepada Naruto, obat ini akan menekan transformasi Otsutsuki. Naruto pun menjawab, ya, itu benar. Sepertinya itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tapi kami tidak tahu apakah kami dapat mengharapkan kemajuan semacam itu, atau apakah hal itu akan berjalan lancar. Lalu Boruto pun berkata, apa ayah serius? Jika aku meminum ini, aku tidak akan berubah menjadi Momoshiki. Lalu Naruto pun menjawab, sebenarnya itu hanya akan menekan perkembanganmu. Itu tidak berarti bahwa karma itu sendiri akan menghilang. Tubuhmu telah mengalami transformasi Otsutsuki sampai batas tertentu. Bukan jika itu tidak akan mengembalikanmu kembali seperti semula. Lalu Boruto membuka tutup botol pil itu dan menuangkan 5 pil ke piring dan memeriksanya dengan cermat. Lalu Naruto berkata, apakah kau baik-baik saja? Itu adalah masalah yang paling mendesak. Jujur saja, kami tidak akan tahu apa efek sampingnya. Dalam skenario buruk, kau bisa saja mati. Karena itulah, ayah tidak akan memaksamu harus melakukan ini. Ayah mengatakan bahwa ini hanyalah salah satu dari pilihan. Jadi kau harus memikirkannya sendiri tentang apa yang ingin kau lakukan dan kemudian membuat keputusan. Lalu Boruto mengambil salah satu pil itu dan menatapnya. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Naruto benar-benar tercengang dan Boruto mulai menelan pil itu di mulutnya sambil berbicara, sebentar. Boruto pun berkata, tidak ada rasanya sama sekali, bahkan bisa ditelan meski tanpa air. Berapa pil yang harus aku minum dalam sehari? Sementara itu Naruto benar-benar panik. Dia melompat dari kursinya dan membanting kedua tangannya ke atas meja. Naruto pun berkata, oh, apakah kau mendengarkan apa saja yang sudah aku katakan? Lalu Boruto pun menjawab, tidak, aku mendengar dengan jelas. Apa yang kamu katakan, ayah?
Bukankah kamu yang mengatakan bahwa akulah yang akan mengambil keputusan? Jangan tiba-tiba berteriak padaku seperti itu." Naruto masih panik dan terus berbicara dengan suara nyaring, sementara Boruto balas berteriak. Naruto pun bertanya kepada Boruto, "Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Bagaimana kamu bisa membuat keputusan yang begitu terburu-buru?" Boruto pun menjawab, "Aku baru saja membuat keputusan ini. Aku tidak tahu apapun efek sampingnya. Aku tidak akan tahu kecuali aku mencobanya, bukan?" Lalu Boruto pun melanjutkan perkataannya, "Terima kasih ayah, aku senang kau memberikan ini padaku." Boruto memegang botol yang telah ditutup sambil tersenyum. Naruto pun berkata, "Astaga, anak ini." Andekan berpindah ke Kawaki, Boruto, Mitsuki, dan Sarada dengan santai duduk di tanah di luar. Kawaki bertanya pada Boruto, mengapa dia menggunakan obat-obatan itu. Boruto menjawab bahwa dia tahu bahwa ada resiko yang pasti, tetapi dia membuat keputusan sambil sepenuhnya memahaminya. Mitsuki tidak bisa berkata-kata, dan Kawaki tampak marah. Kawaki bertanya kepada Boruto tentang apapun yang terjadi dengan rencana mereka untuk mengetes tubuh kode dengan karma. Lalu Kawaki pun melanjutkan perkataannya, "Apa gunanya memakai obat ini sekarang sebelum mereka bertempur? Jika Boruto mati, maka semuanya akan hilang dengan sia-sia." Boruto balas berteriak bahwa rencana Kawaki masih berupa hipotesa. Bukankah itu dugaan Kawaki? Tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Terutama karena mereka juga tidak tahu seberapa kuat kode nantinya. Dalam skenario pertempuran tipikal, mereka tidak akan mungkin menang dengan cara apapun. Sarada menyela, mengatakan bahwa Boruto dan Kawaki telah ribut dan mengeluh untuk sementara waktu sekarang. Bukannya mereka diam saja dan berada di sini untuk berlatih. Konohamaru dan Naruto sedang menikmati dari suatu tempat di atas mereka. Konohamaru berpikir Kawaki bermasalah karena dia tidak terlihat sangat kooperatif sama sekali. Kawaki mengatakan dia akan terus terang saja. Itu tidak seperti mereka akan menjadi lawan yang cukup layak. Mereka bukan tandingan kode. Boruto menjawab, itu sebabnya mereka berlatih untuk menjadi lebih kuat. Sarada berteriak kepada mereka untuk berhenti main-main. Mereka menghalangi waktu pelatihan mereka sendiri. Kawaki marah dan menyebut Sarada sebagai bajingan dan kemudian menyuruhnya untuk diam atau hanya duduk di sana dengan tenang alih-alih menyerobot masuk. Sarada dengan marah menjawab bahwa mereka mencoba melakukan pelatihan penting untuk pengendalian cakra. Itu yang paling dasar dari dasar-dasarnya. Tapi Kawaki bertingkah angkuh, meski termasuk pendatang baru. Boruto balas berteriak bahwa Kawaki seharusnya tidak sebodoh itu tentang mendapatkan pelatihan yang tepat. Lagi pula Kawaki adalah orang yang pertama kali berlatih ninjutsu. Lalu Kawaki menjawab, bukan itu intinya. Ini tentang seberapa banyak kelonggaran yang mereka miliki pada waktunya. Mitsuki angkat bicara dan berkata bahwa dia mengerti apa yang coba dikatakan Kawaki. Mitsuki kemudian bertanya pada Kawaki tentang apa yang ingin dia lakukan. Kawaki mengatakan bahwa itu sederhana, mereka bahkan menyukai sarannya juga. Kawaki tiba-tiba menarik lengan kanannya dan menyerang Mitsuki. Kemudian Mitsuki melingkarkan lengannya yang memanjang di lengan Kawaki. Boruto dan Sarada duduk dan melangkah mundur. Kawaki berpikir bahwa taktik Mitsuki tidak seburuk itu dan dia bahkan memenuhi ekspektasi Kawaki. Mitsuki mengatakan bahwa niat Kawaki bisa ditebak. Kawaki hanya ingin melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya. Mitsuki tidak keberatan terlibat di dalamnya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan melakukan pelatihan jenis ini juga. Konohamaru akan melompat untuk meredakan situasi dari dek observasi mereka.
Namun Naruto meletakkan tangannya di depan dada Konohamaru untuk menghalangi dia untuk campur tangan. Sarada mencoba memberitahu mereka lagi bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri atau sesuka hati, karena dia adalah pemimpin tim 7. Namun Kawaki mengabaikan Sarada dan terus mengatakan bahwa dia berlatih dengan baik di bawah Jigen sejak dia sendiri masih bocah. Kawaki menjelaskan bahwa hampir semua latihan yang dipaksakan Jigen padanya adalah pelatihan tempur sebenarnya yang melibatkan pendarahan. Sepanjang waktu itu adalah neraka baginya. Kawaki menegaskan bahwa dia lebih baik mati, namun itu tidak mungkin baginya. Kawaki melanjutkan dengan menyebutkan bahwa metode itu sendiri sebenarnya cukup masuk akal. Mereka sangat masuk akal. Kawaki kemudian melepas bagian lengannya yang berubah menjadi kejutan Mitsuki. Kawaki kemudian membengkokkan kembali lengan kanannya untuk menyerang Mitsuki lagi. Mitsuki menghindari gesekan Kawaki. Sarada kemudian berteriak kembali ke Kawaki, mengatakan bahwa dia menjadi idiot karena pembenarannya untuk sparring seperti ini tampaknya ekstrim. Kawaki memberitahunya untuk berhenti merengek. Apakah dia pikir musuh sejati akan menunggunya untuk terus berbicara seperti itu? Kawaki kemudian mengarahkan beberapa pukulannya ke Sarada. Sarada melompat ke udara untuk menghindari serangannya. Sarada kemudian melepaskan bola api besar ke arahnya. Kawaki kemudian menumbuhkan lengannya menjadi perisai yang lebih lebar untuk memblokirnya. Saat Kawaki muncul berlari dari asap, dia melempar beberapa senjata rahasianya padanya juga. Mereka sepertinya telah menyerang seluruh tubuhnya. Boruto tampaknya sedikit ketakutan. Itu bukan jenis serangan yang akan digunakan Sarada untuk main-main. Saat tubuh Kawaki terlempar lebih jauh, ia menghilang. Kawaki kemudian muncul kembali tepat di belakang Sarada untuk menyerang lagi dengan lengan berbentuk gunting. Mitsuki menunjukkan bahwa itu adalah Kage Bunshin Kawaki. Boruto tiba tepat di antara mereka berdua dan kemudian menepis kembali lengan pedang Kawaki dengan kunai. Boruto pun berkata, "Hentikan brengsek, apa yang kamu coba lakukan?" Kawaki mengatakan bahwa ini hanya perdebatan, tidak seperti seseorang akan mati karenanya. Boruto terus mencoba bertanya kepada Kawaki, mengapa dia begitu tidak sabar dengan pelatihan tersebut dan mengapa dia melakukan hal-hal sejauh ini. Sarada mengatakan bahwa tidak ada gunanya berbicara dengannya seperti ini. Mereka harus membungkamnya dengan kekerasan. Tapi Boruto kemudian berkata pada Sarada untuk tidak ikut campur karena dia akan menanganinya 1 lawan 1. Boruto menegaskan begitu. Jika Boruto kalah, maka mereka akan melanjutkan pelatihan dengan metode yang diinginkan Kawaki. Tentunya Kawaki tidak akan mengeluh tentang peraturan ini. Kawaki setuju dengan pengembangan yang menarik ini. Konohamaru dan Naruto masih menyaksikan semuanya terungkap dari atas. Tampaknya sedikit lebih khawatir dari sebelumnya. Boruto meretakkan buku jarinya. Janji adalah janji. Dia mengingatkan Kawaki bahwa mereka tidak bisa terus berdebat demi berdebat jika dia kalah. Kawaki hanya menjawab bahwa Boruto mencuri bagian lucunya dan bahwa dia tidak akan melupakan apa yang dikatakan Boruto. Sarada memelototi mereka berdua yang sekarang berjalan lurus ke arah satu sama lain. Mereka berdua benar-benar idiot. Boruto dan Kawaki terus saling menghasut dan bertengkar sebentar, sampai mereka hanya selangkah dari wajah satu sama lain. Mereka mulai saling meninju wajah satu sama lain. Kawaki mengulurkan lengannya, tapi Boruto melompat keluar. Boruto kemudian menciptakan 2 Kage Bunshin untuk melakukan taijutsu dengan Kawaki, lalu mencoba Rasengan. Kawaki menembakkan beberapa menara dari lengannya ke Boruto, tapi itu hanya Kage Bunshin. Setelah membuat jarak di antara mereka, Kawaki kemudian melepaskan tembakan dari telapak
tangannya ke Boruto. Boruto mengaktifkan karma untuk menyerap bola energi raksasa itu, membuat Kawaki kecewa. Boruto mencoba membalas dengan Raiton. Kawaki mengulurkan telapak tangannya untuk menyerapnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyerap serangan. Dia menanggung beban penuh ledakan dan jatuh ke belakang. Ia kemudian menatap telapak tangannya yang tidak lagi terukir karma di dalamnya. Boruto pun berkata, "Kali ini saya menang, tidak ada keluhan lagi dari Anda, bukan?" Sarada berkomentar bahwa tampaknya pertandingan mereka sudah berakhir, dan dia berharap mereka akan lebih menahan diri mulai sekarang daripada bertindak begitu gegabah. Kawaki masih berlutut, mencoba bangkit dari tanah. Lalu dia menengok dan melihat Konohamaru dan Naruto menatapnya. Lalu Kawaki berkata, "Betapa menyedihkan bagiku. Berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku tidak akan bisa melindungi Nandaime sama sekali." Lalu Boruto pun berkata, "Setidaknya ada satu hal yang pasti berbeda dari saat pertama kali aku bertemu denganmu. Sekarang entah bagaimana aku bisa memahamimu. Tentang caramu berpikir, kau membebani diri sendiri dengan beberapa hal. Kau harus lebih mengandalkan kami, oke? Kami temanmu loh." Mitsuki dan Sarada yang mendengarkan seolah tak bisa berkata apa-apa. Lalu Boruto pun berkata, "Sejak Konoha dan ayah jadi target Kara, kau mungkin merasa sangat bertanggung jawab soal itu kan? Tapi itu bukanlah salahmu. Kita hanya tidak bisa membiarkan orang-orang jahat itu berkeliaran. Itu karena kita adalah shinobi. Kau pun sekarang demikian." Naruto dan Konohamaru juga ikut memberikan tanggapan dan menyemangati Kawaki. Kawaki lalu merasa jika apa yang dikatakan Boruto itu benar juga. Sarada juga memuji peningkatan Kawaki meskipun dia kalah. Lalu Naruto berkata, "Tetaplah berlatih keras. Kalian pasti akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan." Lalu Boruto berkata, "Baiklah, ayo kita lanjutkan latihannya." Kawaki menatap telapak tangannya lagi dan mengepalnya. Lalu Kawaki berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan jadi lebih kuat lagi." Dan itulah cerita dan spoiler anime Boruto episode 222 dan anime Boruto chapter 58. Dan jika kalian baru sampai di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika saya ada salah kata atau yang lain, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye.